Terus terang, film ini di luar ekspektasi saya. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, saya, anak istri baru saja melihat Mencuri Raden Saleh. Kalian punya peluang untuk menukar itu pada saat lukisan itu dipindahkan. Film ini bercerita tentang pencurian lukisan Raden Saleh yang berjudul Penangkapan Diponegoro. Filmnya menarik, lucu ya, Mak? Lucu, ada Lucu. lucunya. Bagus nggak? Filmnya bagus nggak? Ya? Ada lucu-lucunya, Ada bagus. lucu-lucunya. Terus itu lukisannya mau diambil. Ada lucunya, ada seremnya gitu ya. Oke. Memang filmnya menarik, lucu, Ada dan cewek tomboynya. dan menghibur ya. Tetapi dari segi kesenirupaan, dari keseni lukisan, kita perlu membahasnya ya. Ikuti terus Painting Explorer Channel. Welcome to Painting Explorer Channel. Oke, rekan-rekan Painting Explorer Channel. Saya mengapresiasi film Mencuri Raden Saleh. Karena bagaimanapun film itu memberikan situasi positif terhadap seni lukis Indonesia. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, semakin banyak pewacanaan itu tentu semakin bagus. Apalagi ketika diwacanakan lewat film yang bisa viral dan dikerjakan dengan serius. Saya menghormati untuk sutradaranya, Mas Angga, karena telah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan mati-matian untuk membuat film yang menarik. Jenis film yang jarang ada di Indonesia, yaitu film perampokan atau jenis heist, dengan penambahan action dan juga drama. Namun, rekan-rekan, bagaimanapun saya akan memberikan opini bahwa ada hal yang sebenarnya masih bisa diperkuat lagi dari film itu atau film-film tentang seni lukis setelah itu agar nuansa ke seni lukisannya kental. Nah, sebelum ke sana saya akan bercerita dulu bahwa saya selain melukis juga senang membaca novel. Terutama novel yang berkaitan dengan seni lukis atau seni rupa. Misalnya novel yang telah mendapatkan penghargaan karya Pamuk yang berjudul My Name is Red, yang menceritakan tentang seniman-seniman iluminasi yang membuat ilustrasi-ilustrasi pada masa kekhilafahan Utsmaniyah. Nah, novel tentang seni lukis yang banyak saya baca adalah karyanya Dan Brown. Banyak. Yang paling terkenal tentu saja adalah Da Vinci Code. Ada juga nanti Angel and Demon. Saya nikmati itu. Nah, novel itu juga bercerita tentang lukisan atau tentang karya seni rupa. Di dalam Da Vinci Code misalnya, itu banyak sekali membahas tentang lukisan Da Vinci. Baik Mona Lisa maupun terutama The Last Supper, perjamuan terakhir. Nah, ini yang pengen saya bahas rekan-rekan. Isi dari lukisan, bahasa visual The Last Supper itu benar-benar mewarnai alur cerita. Bagaimana Dan Brown membahas tentang Maria Magdalena, kode-kode itu dia baca dari lukisan tersebut. Banyak yang dibahas, nanti teman-teman bisa mengeceknya sendiri, membaca sendiri. Salah satunya adalah jendela yang ada di belakang perjamuan terakhir itu, kan ada 3 itu, yang itu membentuk huruf M, yang dikatakan itu sebagai simbol Maria Magdalena. Nah, juga misalnya sosok di sebelah Yesus itu juga disebutkan, ini laki-laki atau perempuan. Nah, misalnya seperti itu. Hal itu dibahas di dalam cerita
The Da Vinci Code. Yang pengen saya bahas bukan tentang kontroversi dari novel itu, tetapi saya pengen mengatakan bahwa cerita itu sangat kental di dalam mengungkap isi lukisan. Bahasa-bahasa visual di sana atau makna-makna yang dikandung lukisan tersebut itu menjadi unsur dari cerita. Nah, kita juga sudah tahu bahwa novel Da Vinci Code juga dibuat film dengan judul yang sama. Meskipun saya termasuk orang yang kecewa juga dengan filmnya karena tidak bisa seseru novelnya, tidak bisa sedetail novelnya di dalam berkisah. Tetapi saya juga paham karena film itu kan memakai bahasa visual, memakai theater of visual. Sementara novel itu theater of mind, pergolakan atau drama di dalam otak kita. Kalau film kan drama di dalam layar. Nah, tentu otak kita akan lebih kaya dalam bercerita, akan lebih seru kan gitu. Apa yang ada di dalam film Mencuri Raden Saleh tersebut memang menceritakan sedikit ya tentang lukisan penangkapan Diponegoro ini. Yang disebut-sebut ya sampai beberapa kali tidak saja tentang perlawanan tetapi juga tentang pengkhianatan. Namun sebenarnya lukisan ini mengandung banyak sekali hal-hal yang bisa diulik apalagi ketika dijadikan sebuah film. Oke, saya sebutkan dulu apa yang ada di dalam film itu ya yang sudah dibahas dan itu sudah sangat sering, sudah banyak dibahas di dalam pembahasan seni rupa. Misalnya tentang Diponegoro yang di sini dibuat gagah, sementara di karyanya Pineman itu dibuat loyo dan Diponegoro ini dibuat gagah sebagai tanda bahwa ini adalah perlawanan Raden Saleh terhadap Belanda. Dan Belandanya ini dibuat kerdil-kerdil, pendek-pendek, itu sebagai tanda bahwa Raden Saleh ingin mengatakan Belanda itu kerdil. Dan oleh orang-orang yang berpendapat seperti itu disebut bahwa ini adalah cara Raden Saleh mengungkapkan semangat kebangsaan, mengungkapkan nasionalisme Raden Saleh. Nah, ini perlu diulik panjang lebar rekan-rekannya. Kalau teman-teman mengamati karya ini lebih seksama, ini masih banyak yang bisa diungkap ya. Seperti misalnya, mengapa ada beberapa sosok yang disebut-sebut adalah itu putra diri Raden Saleh. Mengapa Raden Saleh digambarkan di dalam kerumunan ini? Itu hal-hal yang bisa diulik ya. Terus ini juga ini. Ini ada menarik ini dan ini jarang dibahas ini. Di sebelah kanan bawah gitu ya, itu ada orang yang menunjukkan telapak tangannya, menunjukkan garis-garis tangannya gitu. Ini sedang apa? Ya biasanya kan ramalan kan kalau ada garis tangan itu dibahas itu biasanya ramalan. Nah itu mestinya bisa diungkap juga di dalam karya itu. Nah rekan-rekan, tentang figur Belanda yang pendek ini yang ditafsirkan sebagai mengerdilkan Belanda. Tetapi kita perlu juga melihat konteks secara umum, konteks secara luas. Apakah benar Raden Saleh itu begitu amat terhadap perjuangan Indonesia terhadap Belanda? Sebenarnya dari hal-hal yang lebih sederhana kita bisa melihat seperti ini. Diponegoro pasti melawan Belanda, ya kan jelas kan, dia kan perang Jawa, Diponegoro melawan Belanda. Yang dilakukan Raden Saleh apa? Justru pro Belanda, iya kan? Kalau nggak pro Belanda, nggak bisa dia sampai ke Belanda. Dia kan saudaranya Bupati Semarang, dia kan Adipati Suradi Manggolo. Iya kan dekat dengan Belanda. Terus dia sampai ke Belanda, pulang ke Nusantara pun nanti juga bergaulnya dengan orang-orang Belanda, termasuk rumahnya juga di lingkungan yang sekarang di Cikini. Kalau yang di kemarin saya ke Bogor itu yang
yang sekarang menjadi kantor pajak Kantor itu kan. pajak. Ya. Nah, yang menarik kan begini, sebenarnya Raden Saleh ini pro Belanda atau pro Nusantara, gitu kan? Kalau pro Nusantara, ngapain dia deket-deket sama Belanda? Kan dia jadi kayak antek Belanda kan, antek Belanda. Nah, oke. Terus itu yang kedua, meskipun nanti kita elaborasi lagi ya, saya coba gambarkan secara cepat. Siap, Mas. Apakah benar Raden Saleh sedang memperjuangkan kebangsaan Indonesia? Apakah benar Raden Saleh sedang dengan menggambarkan Raden Diponegoro yang seperti itu, dia akan terlihat meninggikan bangsa Indonesia dan sebagainya? Kita mesti tahu juga konteksnya saat itu. Apakah Diponegoro itu sedang memperjuangkan Indonesia? Nah, itu perlu kita pertanyakan. Apakah Diponegoro itu sedang memperjuangkan Indonesia? Kalau misalnya ya, bayangkan, misalnya Mas Yusuf sekarang secara imajiner menemui Diponegoro ketika dalam gerilya melawan Belanda. Terus yang ditanyakan gini, Pangeran Diponegoro, apakah pangeran itu sekarang sedang memperjuangkan Indonesia? Apa kira-kira jawaban Diponegoro? Apa itu Indonesia? Kan gitu. Apa itu Indonesia? Karena belum ada ya, Mas. Belum ada. Masih Hindia Belanda, benar. Istilah Indonesia belum ada. Karena istilah Indonesia itu belakangan yang dibuat oleh orang Eropa, bahkan yang itu dari gabungan kata Indos dan Nesos. Indos itu India, Nesos itu kepulauan. Indonesia itu dianggap India yang berpulau-pulau, karena orang Eropa kan tahunya India kan, dia kan berkeliling untuk penjajahan ke samudra itu kan mencari India. Maka ketika ketemu orang di Amerika sana, di benua Amerika yang sekarang, benua orang-orang suku Maya dan sebagainya itu dikira orang India, maka disebut orang Indian, kan gitu kan, orang Indian itu kan dikira orang India. Nah, ketika ketemu Indonesia, loh, katanya India itu daratan, katanya India itu benua, kok ini pulau-pulau? Ya udah disebut saja Indos, Nesos, India yang berpulau-pulau, kan gitu. Dan itu sekaligus sebagai perlawanan orang Eropa yang tidak suka kepada Belanda yang menyebutnya sebagai Hindia Belanda. Hindia itu apa? Hindia, Belanda ya Nederland itu, berarti India yang miliknya Belanda, kan gitu kan. Jadi namanya makanya perang Jawa, atau lebih tepatnya itu adalah perang jihad. Yang diperjuangkan apa toh? Yang diperjuangkan adalah jihad Islam untuk melawan penjajahan Belanda. Karena ini juga tidak bisa kita lepaskan dengan peperangan saat itu antara apa? Antara khilafah Utsmaniyah, ya, Turki Utsmaniyah, khilafah Utsmaniyah melawan Eropa. Bagaimana Utsmaniyah itu saat itu sudah mulai melawan Inggris, melawan Prancis, dan Utsmaniyah bekerja sama dengan Jerman dan sebagainya, yang akhirnya nanti akan ke Perang Dunia. Nah, kita harus melihat konteksnya saat itu. Jadi, kalau kita langsung ujuk-ujuk menyatakan Raden Saleh sedang memperjuangkan kebangsaan, itu tanda tanya. Dan kita mesti tahu juga konteksnya, kebangsaan ya. Kebangsaan, apa itu kebangsaan? Yang nanti menjadi negara bangsa atau nasionalisme. Semangatnya disebut nasionalisme, bentuk negaranya adalah negara bangsa atau nation state ya, nation state. Itu kita mesti lihat ke Eropa ya. Kita mesti lihat ke Eropa begini. Dulu Eropa itu yang menguasai adalah gereja yang disebut dengan Kristendom. Setelah Konstantinopel menerima Kristen hingga nanti lama kelamaan dikikis cara-cara seperti itu oleh Renaissance yang lingkup panjangnya disebut sebagai Dark Age atau abad pertengahan itu. Terus ada Renaissance. Terus setelah itu nanti ada revolusi ini ya, pemikiran yang disebut dengan Aufklärung atau pencerahan, yang dipuncai secara politis dengan revolusi Perancis yang mulai. Nah, setelah revolusi Perancis itu kan begini,
Eropa dulunya diikat oleh kekristenan, oleh gereja. Setelah para pemikir bebas ini mengeluarkan pemikirannya dan melakukan revolusi Prancis, dan Eropa tidak lagi percaya pada gereja, tidak lagi percaya pada Injil, terus lembaga gereja itu disingkirkan oleh rakyat-rakyat, terus pengikatnya apa ini? Yang dulunya diikat oleh gereja mau diikat oleh apa? Akhirnya diikat oleh kebangsaan. Maka nanti muncul bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Nah, maka ikatan kebangsaan ini itulah yang disebut oleh Benedict Anderson. Nanti Mas Yusuf bisa cari bukunya, judulnya Imaginate Communities. Imaginate Communities itu disebut bahwa ikatan kebangsaan itu adalah ikatan yang dibayangkan, yang diimajinasikan. Itu sebenarnya bukan ikatan yang sesungguhnya, hanya ikatan yang diimajinasikan berdasarkan apa? Berdasarkan kesamaan wilayah, kesamaan bahasa, kesamaan budaya. Maka nanti muncul itu, karena Perancis itu budayanya sama, bahasanya sama, sejarahnya sama, jadi bangsa Perancis, bangsa Jerman, bangsa Inggris, bangsa Belanda. Nah, itu yang awalnya kebangsaan. Kebangsaan itu atau nation state itu bukan sesuatu yang given, itu sesuatu yang historis. Dulunya tidak ada, menjadi ada. Nah, lebih unik lagi ketika kita keluar Eropa. Ketika keluar Eropa, bangsa-bangsa tadi yang awalnya itu berdasarkan kesamaan, mengapa di Indonesia, misalnya gini, saya tanyakan dulu, antara Kalimantan ya, Kalimantan dengan Sabak dan Sarawak ya, Kalimantan dengan Sabak dan Sarawak, dibandingkan Kalimantan dengan Papua misalnya, itu yang serumpun yang mana? Kebangsaan tadi kan kesamaan wilayah, benar. Kesamaan itu kan, atau misalnya ini pertanyaan inilah yang lebih dekat lah, antara Timur Timur dengan Timur Barat dibanding Timur Timur dengan Timur Barat dibanding Jawa misalnya, atau dibanding Kalimantan misalnya, itu mana yang lebih serumpun? Kan Timur Timur dengan Timur Barat ya. Timur Barat, ya benar. Iya, itu kan satu rumpun kan. Satu rumpun, satu wilayah gitu. Wilayah. Ya, tapi kenapa Timur Barat itu menjadi satu bangsa dengan Jawa, dengan Bali, dengan Kalimantan, sementara tidak satu bangsa dengan Timur Timur? Timur Timur. Mengapa Kalimantan tidak sebangsa dengan Sabak dan Sarawak, tapi Kalimantan sebangsa dengan Papua, dengan Bali, dengan Sulawesi, dengan Jawa? Jawabannya kenapa? Karena Sabak dan Sarawak yang menjajah adalah Inggris. Kalimantan yang menjajah Belanda. Papua yang menjajah Belanda. Maka menjadi satu nation. Timur Barat yang menjajah siapa? Belanda, satu nation. Timur Timur yang menjajah siapa? Portugis, nation yang berbeda. Nah, ini kan suatu keanehan kan. Makanya dikritisi itu oleh semacam Benedict Anderson kan. Kesamaan wilayah yang ada di Eropa itu tidak terjadi pada pembagian kebangsaan yang ada di luar Eropa. Maka kalau teman-teman melihat misalnya antara Papua Nugini dengan Papua gitu ya, atau pembagian wilayah di Amerika maupun di Afrika, itu pembagiannya gimana? Lurus kan, garis lurus kan. Aneh itu kan. Wah, yang namanya wilayah itu mesti pating pelengkok kan, ono gunung, ono sungai, masa kok lurus? Mengapa kok bisa lurus? Karena pembagiannya dilakukan di meja dengan penggaris oleh penjajah, itu digaris-garis itu. Nah, penjajah itu memang mengawali semangat kebangsaan nation state, tetapi begitu dia menyebarkan ke luar Eropa, terutama ke luar Eropa, terutama siapa? Ya musuh Eropa saat itu. Musuh Eropa saat itu apa yang paling utama? Ya Khilafah Utsmaniyah. Khilafah Utsmaniyah. Maka Khilafah Utsmaniyah kan tadinya satu kan, itu wilayahnya kan satu kan. Misalnya Turki dengan Arab itu satu kan, Turki dengan Arab satu. Nah, setelah ada nation state itu, Khilafah Utsmaniyah itu dibagi-bagi. Yang awalnya disatukan berdasarkan akidah Islam menjadi berdasarkan kebangsaan. Maka muncul apa? Muncul ada Turki muda, ono Arab muda. Oh, itu nanti orang-orang Inggris
ngompori orang-orang Arab mengatakan bahwa lo yang berhak memiliki kekhilafan itu ya orang Arab gitu kan, maka pisahlah saja dari kekhilafan Utsmaniyah. Nah, itulah yang terjadi, nanti semakin lama semakin dipecah-pecah, akhirnya yang dulunya satu menjadi pecah sekarang lebih dari 50. Karena apa ya? Karena nation state itu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pada masa itu si Raden Saleh itu sudah punya semangat itu? Memang Raden Saleh saat itu datang pada masa akhir, kalau di dalam seni lukis ya, akhir romantikisme. Akhir romantikisme. Jadi setelah neoklasik kan ada romantikisme. Nah, romantikisme akhir itu Raden Saleh datang. Maka Raden Saleh itu pada masa-masa akhir romantikisme. Nah, apakah semangat itu sudah mulai tampak? Eropa sudah mulai muncul semangat nasionalisme. Tetapi kalau kita lihat semangatnya Diponegoro bukan semangat nasionalisme, dan karena dia juga tidak tahu kan, dia tidak tahu tentang nama Indonesia. Semangat dia adalah semangat jihad gitu kan, perlawanan terhadap penjajahan. Nanti kan muncul semangat nasionalisme yang keindonesiaan itu kan mulai pada masa-masa akhir itu kan, Pak Parno atau paling tidak Budi Utomo dan sebagainya itu kan. Dan itu juga akibat dari belajar ke Eropa ya, belajar ke penjajah itu kan. Jadi mereka belajar ke penjajah baru mengimpor produk-produk atau pemikiran-pemikiran tentang itu. Nah, dengan demikian terlalu gegabah kalau mengatakan lukisan Diponegoro itu adalah upaya Raden Saleh di dalam memperjuangkan Indonesia. Itu terlalu gegabah, Kita ahistoris kalau mengatakan bahwa Raden Saleh itu sedang memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Karena istilah Indonesianya, karena gerakan nasionalisme. Nah, kalau mengatakan ini ya, Belanda itu dipendek-pendekkan, itu juga perlu dikaji lagi. Apakah memang sengaja dipendek-pendekkan atau adalah kesalahan anatomi? Mungkin nggak kesalahan anatomi. Yo, meskipun dia seniman besar, mungkin nggak. Itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Kalau kita melihat karyanya Raden Saleh, kan meskipun istimewa, tetapi bukan berarti tanpa cacat kan gitu. Dari segi pengulangan komposisi, apalagi kalau kita ya bandingkan dengan karya-karya lukisan romantikisme misalnya kan, karya-karya romantikisme itu kan bukan berarti terus tidak boleh salah, itu maksudnya tidak bakalan kena cacat gitu kan. Berarti kan pertanyaan, apakah ini sengaja dimaknai seperti itu ataukah ada kesalahan anatomi misalnya? Sangat mungkin juga kan gitu kan. Jadi pesan saya kepada Mas Yusuf ya ini aja sih, lebih dikaji lagi, lebih digali lagi. Mungkin disclaimer dulu ya, disclaimer. Saya memang bukan pengkaji Raden Saleh secara spesifik ya. Ada orang-orang yang melihat itu lebih spesifik lagi ada ya. Saya melihat Raden Saleh dan lukisan Raden Saleh kan karena ini tokoh seni lukis ya, saya lihat sebagaimana tokoh-tokoh yang lain gitu, bukan benar-benar pengkaji yang sangat detail. Tetapi kita di dalam melihat suatu fenomena seni gitu ya, sejarah seni, kita jangan cepat-cepat menyimpulkan ujuk-ujuk langsung gitu Mas ya. Bahwa ini seperti itu. Kita lihat konteksnya lah. Konteksnya saat itu seperti apa? Apakah benar? Lah nek saiki ditakoni asline Raden Saleh iki melawan Belanda atau antek Belanda? Kan gitu toh. Melawan Belanda yang melu perang. Melu itu juga satu masa kok. Mbok melu perang Diponegoro, melu angkat senjata, bantuin Diponegoro ngelukis-ngelukis di hutan kan gitu kan. Bikin lukisan di hutan untuk menyemangati para pejuang gitu kan. Malah enak-enak turun yang Londoy. Dan bertahun-tahun di sana, bahkan pulang, saya pernah membaca salah satu artikel,
yang memuat tentang surat Raden Saleh, nanti Mas Yusuf bisa ngecek ya. Itu mengatakan seperti ini. Meskipun raga saya ada di Jawa, tetapi jiwa saya ada di Belanda. Ah itu ketika dia pulang itu dari Belanda pulang mengatakan meskipun raga saya ada di Jawa, jiwa saya ada di Belanda. Itu opo kok ngono pejuang Indonesia. Ah itu kan perlu diteliti lagi. Dan begini. Nanti juga bisa dicek lagi Mas Yusuf. Siap, Mas. Tentang keikutsertaan Raden Saleh di dalam Freemasonry. Ada, saya punya bukunya bahwa Freemasonry. Dia adalah orang pertama yang di Indonesia yang menjadi anggota Freemasonry. Dan kita tahu Freemasonry ini dibubarkan oleh Pak Karno kan, Insinyur Soekarno, Presiden Soekarno membubarkan Freemasonry karena dianggap tidak sesuai dengan bangsa Indonesia. Tetapi akhirnya nanti pada masa Gus Dur dibolehkan lagi. Nah, ini juga menjadi hal yang ditanya yang perlu kita kaji. Dan juga misalnya ada informasi ini dibawakan oleh namanya seniman ya, dulu pematung dari ISI namanya Mbak Leni ya. Saya pernah presentasi di Kersan sana dekat rumah saya, yang menggambarkan bahwa Raden Saleh itu mendirikan musola di Jerman. Bukan di Belanda, di Jerman. Ya, di Jerman. Itu diperingati terus-menerus meskipun sekarang tidak difungsikan sebagai musola. Nah, nanti perlu banyak pasal yang memang ditangkap ya. Raden Saleh itu Syarif kan. Syarif itu kan artinya orang Arab dan punya keturunan Nabi kan. Dan juga dia punya musola, bikin musola misalnya seperti itu. Terus tetapi kenapa kok tidak membelain Diponegoro atau perjuangan Diponegoro? Kenapa kesana? Nah itu kalau saya lebih cenderungnya begini sih. Ya inilah, saya tidak akan serta-merta mengatakan bahwa ini pejuang Indonesia gitu atau pejuang Nusantara gitu. Ya mungkin kalau tak ada bila wilayah aslinya itu sangat mungkin ya, karena kita kan selalu punya hasrat atau punya rasa seperti itu ya, ketika kita di negara asing atau kita di kota asing, bahkan ya bukan di kota kelahiran kan kita selalu ingat kan. Misalnya saya aslinya bukan Jogja, saya dari Sukoharjo Kendal ya, di lereng gunung. Ya saya masih sering ingat tentang kampung halaman saya. Saya lebih suka lah kalau makanan asal kampung saya kan gitu kan. Itu kan ya wajar kalau dia toh punya kecenderungan membaik-baikkan warganya ya, membaik-baikkan Diponegoro, itu wajar. Tetapi apakah dia itu benar-benar sudah bisa kita tauti sebagai pahlawan yang membela, memperjuangkan Indonesia? Nah itu pertanyaan itu. Dia pahlawan yang memperjuangkan Indonesia atau dulu anak Belanda ya, gitu kan? itu masih perlu diteliti lah. Itu nggih, Mas Yusuf ya. Ya Mas, sangat menarik ini Mas, karena banyak referensi saya kumpulin, banyak teman-teman juga abang-abangan begitu kan. Wah ini iya nih perawanan, nampak dari suasananya begitu. Ini Mas Denny malah pandangannya lain, menarik. Ya biar yang bikin skripsi bingung. Menyimpul ke sini terserah. Dan nanti kan skripsi itu kan akan dipertanggungjawabkan kan di hadapan Dewan Penguji. Ya. Tetapi lebih dari itu, skripsi juga akan dipertanggungjawabkan di Yaumil Hisab. Mau pokoknya kesimpulan kok ngono kan gitu kan. Oke. Baik rekan-rekan, itu video saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan memencet bel notifikasi.